Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita sehingga kita masih diberikan umur panjang, rezeki yang banyak, berkah kehidupannya. Semua itu karena nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jakatorik 165 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini Jakatorik 165 akan insya Allah membacakan kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin jilid awal, penerbit Darul Fikr, cetakan ketiga tahun 991 Miladiah, ininya 411 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tarjamatu al-Imam al-Ghazali. Tarjamah al-Imam al-Ghazali. Tarjamah itu biografi, asal usul. Alhamdulillah, kata Imam Ghazali, segala puji milik Allah al-Hadi yang menunjukkan ila sawabi, kepada kebenaran. Shawab itu benar. Wa asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, Al-Karim yang Maha Pemurah, Al-Wahhab yang Maha Memberi. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna sayyidana, bahwasanya baginda kita, penghulu kita, Muhammad, Nabi Muhammad, Rasulullah, utusan Allah. Man atahullah hikmata wa fassalal khitaba. Man atahullah hikmata wa fassal khitaba. Orang yang diberikan oleh Allah, orang yang dianugerahkan oleh Allah, yaitu hikmah, ilmu yang mendalam, wa fasal khitab, dan penjelasan tentang perkataan atau perkataan yang jelas. Khitab. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Allah bersolawat dan memberikan salam dan memberikan keberkahan alaihi, kepadanya, kepada Nabi Muhammad wa alihi dan keluarganya, wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya, wa man ahya sunanahu, dan Allah pun bersalawat kepada orang yang menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi ila yaumidin, sampai hari kiamat. Jadi pada kesempatan ini Jakatorik 165 akan membacakan tarjamatu Imam al-Ghazali. Tarjamah itu kayak asal usul Imam Ghazali. Jadi kita memuji kepada Allah yang dimana Allah al-Hadi, asma al-Hadi, yang memberikan petunjuk ila shawab, kepada yang benar. Nanti shawab lawannya khoto, salah. Asyhadu alla ilaha illallah, ini adalah syahadat, pengakuan Allah, syahadat tentang ketuhanan. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi Tuhan-Tuhan yang lain tuh nggak ada. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya
kecuali hanya Allah. Al-Karim Al-Wahhab. Allah itu Al-Karim, pemurah. Artinya apa? Sekalipun manusia itu bermaksiat, sekalipun manusia itu berdosa, ketika dia bertobat kepada Allah dan memohon ampunannya, Allah sifat Al-Karimnya akan memberikan. Al-Karim Al-Wahhab. Al-Wahhab juga asma'un min asma'i, nama daripada nama-nama Al-Wahhab, artinya yang memberikan. Al-Wahhab itu yang maha memberi. Al-Karim yang maha pemurah. Jadi Allah itu pemurah juga dan pemberi. Jadi Allah tidak melihat ketika kelakuan manusia, tidak melihat kelakuan manusianya berbuat jahat atau ketika manusia itu mau taubat, mohon ampun kepada Allah, mengakui atas dosa-dosanya, maka Allah akan menunjukkan sebuah sifat Al-Karim Al-Wahhab, yang maha pemurah lagi maha pemberi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Dan ini adalah syahadat, kesaksian bahwa Nabi Muhammad hanya utusan Allah, tidak lain. Man atallah hikmata wa fasal hitab. Di mana Nabi Muhammad Allah anugerahkan, Allah beri kemampuan sebuah ilmu hikmah, ilmu yang mendalam. Atau ilmu ketika orang bicara sekata dua kata orang langsung paham, langsung adem hatinya. Itu ilmu hikmah, al-hikmah wa fasal hitab. Dan Allah pula menganugerahkan kepada Nabi Muhammad fasal hitab, artinya bicaranya jelas, nyata, terang, singkat dan padat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allah bersolawat dan memberikan salam dan keberkahan kepada Nabi Muhammad wa ala ali dan keluarganya, wa ashabi dan sahabat-sahabatnya Nabi. Wa man ahya sunanahu, bahkan Allah memberikan salawat dan salam kepada orang yang menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad ila yaumidin, sampai hari kiamat. Siapa yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, maka termasuk orang hebat. Seseorang itu ketika hancur suatu tatanan dunia, tapi dia mampu bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sholawat dan salam kepada umat Nabi Muhammad yang menghidupkan sunnahnya, yang menghidupkan kebiasaan-kebiasaan baiknya ila yaumidin, sampai hari kiamat. Amma ba'du, setelah itu, Fahadi nubdatun min tarihi al-imam al-Ghazali rahimahu ta'ala. Amma ba'du, setelah hamdalah, syahadat, sholawat. Fahadihi, maka ini nubdatun, suatu petikan, suatu mutiara. Min tarihi hayati Imam Ghazali. Nubza itu bisa ringkasan. Min tarihi, dari tarikh sejarah. Hayati Imam Ghazali, kehidupannya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Allah memberikan rahmat, memberikan kasih sayang kepada Imam Ghazali. Nuriduha, kami datangkan tarikh kehidupan Imam Ghazali, liya'lama, supaya mengetahui al-qari, yang membaca, syai'an, sesuatu, anhu, tentang Imam Ghazali. Wabilaya taufik awa Imam Jalil, dan dengan pertolongan Allah dan dengan taufiknya Allah, wal Imam Jalil, bahwa Imam Ghazali adalah imam, seorang imam
seorang ulama, seorang alim al-jalil, jalil agung, Imam Ghazali. Al-Imam al-Jalil, imam yang agung, imam yang besar, imam yang pengaruhnya hebat, imam yang dimana keilmuannya merata ke seluruh dunia. Dari pendapat-pendapat Imam Ghazali, ketika Imam Ghazali itu menulis kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali. Siapa Imam Jalil tadi? Muhammad bin Ahmad Abu Hamid At-Tusi Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali namanya Muhammad, anaknya Muhammad, anaknya Ahmad. Abu Hamid At-Tusi kunyahnya, lakobnya Abu Hamid At-Tusi Al-Ghazali, yaitu Abu Hamid At-Tusi, dia orang Tusi, Al-Ghazali orang Ghazali. Hujatul Islam. Jadi Imam Ghazali itu merupakan ulama Hujatul Islam. Artinya apa? Ulama yang memiliki kapasitas ya, menguasai hadis, menguasai tafsir, menguasai Quran, tafsir, usul fikihnya sampai ilmu-ilmu lainnya. Itu Imam Ghazali menguasai. Maka Imam Ghazali disebut Hujatul Islam. Apa itu Hujatul Islam? Imam Ghazali salah seorang ulama yang sebagai rujukan hujah daripada ulama-ulama lain. Wa mahjatuddin allati yatawassalu biha ila darissalam. Wa mahjatuddin, tempat kembalinya agama, ada tempat rujukan tanya agama, yang dimana Imam Ghazali itu tempat rujukan tadi allati yatawassalu ila darissalam, yang dimana akan bisa sampai ke surga Darussalam. Jami'u astatil ulum. Imam Ghazali seorang ulama yang menghimpun seluruh ilmu-ilmu. Ilmu zohirnya, ilmu batinnya, termasuk ilmu nakli, dalil naklinya, dan termasuk ilmu batin tentang ilmu muakasyafah. Itulah Imam Ghazali dikatakan Hujatul Islam. Wa mubarriju fil mankul min hawal mafhum. Termasuk Imam Ghazali dijuluki seorang ulama yang bisa memindahkan ilmu-ilmu mankul, artinya dari hadis, dari Quran dan hadis, wal mafhum, yang wal mafhum itu sesuatu yang dipahami seperti istimbat dari Quran dan hadis, maka terjadilah yang namanya usul fikih yang dikarang oleh Imam Ghazali yang disebut kitab Mustafa. Jaratil a'immatu qablahu. Jaratil a'immah qablahu. Termasuk imam-imam sebelumnya li sawi makona ambil goyah. Jadi Imam Ghazali termasuk ulama terdahulu merasa puas, puncaknya puas ketika menyelami, merasakan ilmunya, ketinggian ilmu Imam Ghazali. Jaratil a'imah qablahu li sya'ni makon li sa'wi makona aminu bil goyah. Jadi imam-imam terdahulu semasa Imam Ghazali, mereka itu merasakan kepuasan, kelezatan ilmu Imam Ghazali. Wala yawaqafa inda matlabin bal la yabrah bida bin la yuqdalahu binihayat. Artinya mereka tidak terhenti apa yang dituntut, tapi mereka para imam-imam masih senantiasa terus dalam kebiasaan sampai mereka mendapatkan puncaknya dari apa yang dirasakan dari Imam Ghazali ilmunya. Imam Ghazali pun tidak berhenti di situ saja. Beliau terus menggali tentang kebiasaan
sampai beliau mendapatkan puncak dari apa yang diinginkan oleh Imam Ghazali. Hatta ahmala minal aqran kula khasmin balagha mablagha sah. Sampai-sampai Imam Ghazali itu membawa teman-temannya, akron itu teman-temannya, kulu khasmin, setiap yang menentang pendapat Imam Ghazali dijawab oleh Imam Ghazali balagha mablagha sah. Sampai penentang Imam Ghazali itu sampai mencapai sampai saha. Saha itu artinya lalai yang menentang Imam Ghazali. Wa Ahmadu min nurul bid'ah, termasuk Imam Ghazali orang yang memadamkan api bid'ah. Ulama la yastati aidil mujallidina ay masaha. Artinya Imam Ghazali seorang ulama yang bisa memadamkan tentang perbid'ahan. Sampai-sampai orang-orang yang menentangnya tidak mampu apa yang dilakukan oleh Imam Ghazali, mengarang kitab berjilid-jilid. Karena radhiyallahu anhu dorogoman illa anna aswad tadala adlade wa tatawar. Imam Ghazali merupakan dorgoman, orang yang paling hebat. Illa anna aswada tadala adlade, artinya Imam Ghazali seorang pejuang. Di hadapannya ada jiwa pejuang, wayatawaro, sampai ke akar-akarnya. Wa badron tamaman, bahkan Imam Ghazali digambarkan ibarat purnama yang sempurna. Ila an hadahu yasurku naron, sampai Imam Ghazali memberikan petunjuk seperti terbitnya siang. Wabashran, dan termasuk Imam Ghazali orang yang memberi kabar gembira dari makhluk. Illa annahu taudul azim, melainkan Imam Ghazali diibaratkan sebuah gunung yang besar, gunung yang tinggi. Wabadona, sebagian manusia. Walakin misma ba'da jumad durun nazim, maka sebagian manusia diibaratkan seperti sebagian jamad. Jamad itu adalah benda mati, duri nazim, seperti mutiara yang tersusun. Ja'a wa nasu ila ridai fariyati falsafah. Datanglah sedangkan manusia mereka menolak tentang filsafat. Ahwaju min dulma lima sobi sama, yang dimana dibutuhkan yaitu untuk menerangi kegelapan. Maka Imam Ghazali ibarat kegelapan, dan Imam Ghazali sebagai lampunya, sebagai lanteranya. Langit ketika manusia itu dalam kegelapan bergelimang tentang mendalami tentang ilmu filsafat. Wa afqara minaz zadba ila qatratil ma. Imam Ghazali termasuk afqar, orang yang paling fakir, minaz zadbi, ya ketika peceklik, ketika terjadi peceklik, maka Imam Ghazali diibaratkan orang yang memberikan tetesan-tetesan air. Ketika di negara itu terjadi peceklik, maka Imam Ghazali yang memberikan tetesan-tetesan air, sehingga kepeceklikan itu hilanglah. Diibaratkan seperti itu Imam Ghazali. Falam yajal yudallu anid dini anif bijalali maqalihi. Imam Ghazali selalu berjuang untuk menegakkan agama yang lurus dengan keberaniannya, keberanian ucapan Imam Ghazali. Wa yuhma haujaddin, dan termasuk Imam Ghazali yang menjaga daripada pilar agama, tidak pernah mengotori Imam Ghazali dengan darah orang yang menentangnya, hatta nasoli, sehingga diibaratkan yang menusuknya. Imam Ghazali artinya tidak membalas ketika dihina kitabnya, ketika dihina pendapatnya,
Imam Ghazali wala yultihu bidami mu'tadin hadda nasali. Imam Ghazali tidak pernah terjadi tumpah darah orang yang menentangnya tidak dibalas. Hatta asbadin wasikala orang, sehingga agama ketika itu agama menjadi kekuatan yang arti kekuatan yang kuat, wa inkisyafatil gayabis subhat, sehingga teranglah hal-hal yang subhat, wa makana illa hadisan muhtar, karena subhat itu tidak lain hanyalah perkataan yang sia-sia. Hada mawara, dan inilah kawaran Imam Ghazali tawa ali domiri, termasuk yang disimpan dalam hati nurani Imam Ghazali. Wa khawatul lam yatabiya gharutu asimar. Imam Ghazali selalu menyendiri. Tidak ada ketaatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali sebagaimana tidak pernah meninggalkan ketaatan, selalu melakukan kesendirian ketaatan kepada Allah. Tarokat dunia waradhari, bahkan Imam Ghazali kawaran meninggalkan dunia di belakang punggungnya. Wa aqbala akhirah, Imam Ghazali lebih memilih akhirat. Mukhlisan lillah bisirihi wajri, termasuk Imam Ghazali orang yang paling ikhlas ketika dia sendiri, kesendirian, walaupun ketika berame-rame atau bergabung dengan masyarakat, dengan manusia. Itulah Imam Ghazali, orang yang paling ikhlas ketika sendiri. Imam Ghazali pun orang yang paling ikhlas ketika dihalakan rame. Itulah Imam Ghazali, salah satu singkat terjemah Imam Ghazali. Mudah-mudahan kita akan bisa mengkaji di channel Jakarta Tarik ini tentang kitab Ihya Ulumuddin, yang orang bangga kalau bisa kitab Ihya Ulumuddin. Mereka disebut kiai, ulama, buya. Ternyata bukan itunya. Tapi Imam Ghazali seorang pembela ilmu batin, seorang pembela torekoh, seorang pembela ilmu suluk. Itulah Imam Ghazali. Mudah-mudahan apapun yang kita baca tentang terjemah Imam Ghazali, tidak banyak orang yang benci kepada Imam Ghazali. Siapa mereka yang benci Imam Ghazali? Ulama sejamannya. Karena kehebatan Imam Ghazali, ilmu Imam Ghazali, banyak ulama-ulama yang tidak sependapat dengan Imam Ghazali, mereka benci, bahkan mereka menyuruh membakar kitab Ihya Ulumuddin karena bertentangan dengan syariat. Kata yang benci kepada Imam Ghazali. Tapi ternyata Imam Ghazali ini ulama hujatul Islam yang membela, menggabungkan antara syariat dan hakikat.